Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Simantin Trina, NIM 2030201173, Prodi PGMI 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pendalaman IPA MI yang diampu oleh Bapak Dian Andesta, Bujuri MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu pesawat sederhana. Tentu kalian tahu dulu apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Dengan menggunakan pesawat sederhana akan mempermudah pekerjaan manusia loh. Misalnya, ketika kita ingin mencabut paku yang tertancap di papan, kita bisa menggunakan pesawat sederhana berupa alat yang dinamakan kakatua atau tang. Nah, dengan menggunakan alat ini, kita dengan mudahnya mencabut paku yang ada di papan tersebut. Dalam mempelajari pesawat sederhana ini, kita harus tahu dulu 4 istilah penting dalam pesawat sederhana, yaitu yang pertama ada pengungkit, yang kedua itu katrol, yang ketiga yaitu bidang miring, dan yang keempat atau terakhir yaitu roda berporos. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 2 bagian saja, yaitu yang pertama ada pengungkit dan yang kedua yaitu bidang miring. Yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang berupa batang keras yang memiliki rotasi pada titik tumpu. Pengungkit biasanya digunakan untuk mengungkit benda yang berat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengungkit, yang mana pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pengungkit jenis pertama. Pada pengungkit jenis pertama ini, titik tumpu terletak di bagian titik beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama ini adalah gunting, linggis, timbangan, pompa air, tang, dan juga pemotong kuku. Yang kedua yaitu pengungkit jenis kedua, yang mana pada pengungkit jenis kedua ini adalah titik beban terletak antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis kedua ini adalah gerobak roda 1, pemecah biji-bijian, pembuka kaleng, dan juga pemotong kertas. Yang ketiga yaitu pengungkit jenis ketiga, yang mana pada pengungkit jenis ketiga ini titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah lengan manusia, sekop, pinset, dan juga penjepit es. Sedangkan titik pada pengungkit yaitu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu titik beban, titik kuasa, dan juga titik tumpuan. Yang mana yang pertama yaitu titik beban. Yang pertama yaitu titik beban. Titik beban merupakan titik di mana kita meletakkan atau menempati beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Yang kedua yaitu titik kuasa. Titik kuasa merupakan titik gaya kuasa diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Yang ketiga yaitu titik tumpuan, adalah titik tumpuan beban yang sifatnya tetap. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang bidang miring, yang mana bidang miring tersebut adalah pesawat sederhana yang menggunakan bidang miring atau papan yang dimiringkan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha yang digunakan untuk memindahkan suatu benda atau barang. Semakin landai bidang miring yang digunakan, maka semakin kecil gaya yang diberikan. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Contoh bidang miring yaitu ada tangga, papan yang dimiringkan, pisau, dan
masih banyak lain di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan mengeksperimen sebuah penggaris, penghapus, dan juga koin. Baiklah, di sini kita siapkan penghapus, penggaris, dan juga uang koin. Baiklah, mari kita lihat yang mana. Yang pertama yaitu titik beban terletak antara titik kuasa dan titik tumpu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah titik tumpu dan titik kuasa dibutuhkan gaya yang sedikit atau kecil. Sedangkan uji coba yang kedua ini yaitu titik kuasa terletak antara titik tumpu dan juga titik beban. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi, titik beban dan titik kuasa pendek, maka dibutuhkan gaya kuasa yang sangat besar. Sedangkan pada permainan jongkat-jongkit ini, titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuasa. Maka terbukti keseimbangan antara titik beban dan titik kuasa jika titik tumpuannya tepat berada di tengah. Pada uji coba bidang miring ini, yang mana semakin landai bidang miring yang digunakan, maka semakin kecil gaya yang diberikan. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.